Perkenalkan, nama saya Subhan Fatrahman. Saya dari D3 Teknik Ekonomi 2018. Di sini saya akan menjelaskan dan akan mengoperasikan alat buatan saya, yaitu dengan judul pemodelan sterilisator panas kering instrumen laboratorium berbasis Arduino Uno. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat sterilisator ini. Spesifikasi dari alat ini yaitu namanya sterilisator panas kering berbasis Arduino Uno. Alat ini dapat disetting suhu 150 dan 160 derajat Celcius, dan juga dilengkapi dengan waktu bisa disetting dari 1 jam dan 2 jam. Dan alat ini menggunakan LCD 16x2 dengan bersumber tegangan AC. Alat ini juga menggunakan sensor Max 6675 thermocouple, yang mana alat ini mempunyai daya sebesar 900 watt. Alat ini juga menggunakan microcontroller Arduino Uno. Itu merupakan bagian dari sterilisator panas kering ini. Yang pertama itu ada power switch, berfungsi untuk menghidupkan dan menyalakan alat ini. Lalu ada tombol, yaitu ada tombol down, up, dan start. Ini berfungsi untuk men-setting suhu, waktu, serta memulai sterilisator. Selanjutnya ada LCD 16x2. Ini berfungsi untuk menampilkan suhu dan settingan yang ada pada sterilisator ini. Lalu sini ada chamber atau ruangan untuk menyimpan alat-alat yang akan disterilisasikan. Di sini menggunakan 3 heater, yaitu di heater terletak di atas menggunakan 2 heater, dan yang di bawah itu ada 1 heater. Jadi totalnya menggunakan 3 heater, yang masing-masing heaternya mempunyai daya 300 watt. Jadi total daya yang digunakan itu 900 watt. Dan di dalam sini sudah dilengkapi dengan sensor Max 6675 thermocouple. Lalu di sini ada power untuk menghubungkan kabel dari sumber tegangan ke alat. Di sini juga dilengkapi dengan pendingin agar kontroler yang ada di alat tersebut tidak terlalu panas. Kita akan mengoperasikan alat ini. Yang pertama, kita harus benar-benar mengunci pintu dengan rapat agar suhu yang ada di dalam ruangan ini tidak keluar ke ruangan. Dan selanjutnya itu kita menghubungkan kabel power ke sumber tegangan. 9 menit sampai 10 setting. Kita menekan tombol switch on off untuk menyalakan alat ini. Maka LCD akan mulai menginisiasi. Maka kita akan men-setting suhu yang akan kita gunakan. Ketika setelah sudah akan digunakan suhu sekian, maka kita tekan tombol start. Setelah kita men-setting suhu, maka kita men-setting waktu. Kita bisa memilihnya 1 atau 2 jam. Coba kita setting selama 1 jam. Alat tersebut ketika sudah men-setting suhu dan waktu, maka akan terlihat di sini pre-warming. Pre-warming tersebut akan mencapai suhu yang akan dicapai. Baiklah, di sini alat sedang menunggu suhu tercapai hingga suhu setting. Panas. Ini normal, ini normal ya. Kebalikannya. Wah.
Nih, setelah suhu sudah tercapai, maka timer pada alat akan bekerja hingga selesai. Udah, pas. Setelah waktu sudah tercapai, maka buzzer akan berbunyi dan akan mendinginkan suhu ruangan yang ada di alat. Baiklah, segitu saja SOP dari alat ini. Selanjutnya kita akan mengambil data pengukuran suhu dari alat ini. Baiklah, saya akan melakukan pengukuran suhu pada display alat ini dengan termometer. Yang pertama, kita letakkan sensor pada termometer di tengah-tengah ruangan yang ada di alat ini. Lalu kita tutup dengan rapat. Setelah itu kita setting suhu. Di sini kita akan mengambil data yaitu 150 derajat Celcius dengan waktu 1 jam. Tekan start, pilih waktu 1 jam. Kita akan melihat suhu yang ada di monitor ini dengan suhu yang ada di termometer. Sini terlihat suhu pada termometer itu sebesar 154 dan untuk di monitor suhunya sebesar 150 derajat Celcius. Setelah kita melihat pengukuran tadi, kita dapat melihat suhu pada display sebesar 154,2 derajat Celcius dengan nilai error 4,25 dari suhu setting 150. Persentase error yaitu 2,83%. Persentase akurasi 97,17. Sedangkan kalau dengan termometer yang terletak di tengah, suhunya yaitu 54 derajat Celcius dari suhu setting 150 derajat Celcius, yang mana memiliki nilai error 4 derajat Celcius. Persentase errornya menjadi 2,67% dan persentase akurasinya sebesar 97,33%. Jadi dengan pencatatan suhu setelah pre-warming dengan catatan suhu display 54,25 derajat Celcius dan nilai termometer 154 derajat Celcius, dapat diambil rata-rata persentase error yaitu sebesar 2,73% dan persentase akurasinya yaitu 97,25%. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala untuk dan pembimbing saya yang telah membimbing saya selama ini dari nol hingga menjadi alat seperti ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu mensupport saya untuk mengerjakan tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.